alasan yang dipakai untuk membailout Bank Indover itu persis sama dengan alasan yang dipakai untuk membailout Bank Senturi. Lalu tanggal 15 Oktober lahir Perpu JPSK yang di dalamnya itu ada ketentuan aneh tentang pejabat yang tidak boleh dipidana karena keputusan yang mereka buat. Kemudian tanggal 30 Oktober Bank Senturi mengajukan repo ke BI 1 triliun. Kemudian CAR-nya pada waktu itu 2,3%, 2,35%, sementara syarat untuk pemberian EPJP itu lebih dari 8%, ya. Dan tanggal 4 November BI mengubah syarat EPJP dan EPJP dikucurkan tanpa diminta dengan jumlah total sekitar 689 miliar. Proses ini sebetulnya rumit. Dalam kenyataannya dibikin sederhana, hanya dalam tempo 5 jam itu dananya cair, tengah malam kalau tidak salah pencairannya itu. Kemudian tanggal 20 November rapat kabinet menyimpulkan bahwa fundamental ekonomi solid, tapi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan Bank Senturi gagal dan diduga berdampak sistemik. 27 November biaya untuk menangani Bank Senturi oleh LPS 632 miliar naik menjadi 2,7 triliun. Kemudian tanggal 5 Desember 2008 LPS mengubah aturan yang memungkinkan Bank Senturi dapat lagi dana PMS sehingga totalnya itu 6,7 triliun. Ini yang nanti angka yang kemudian dianggap sebagai kerugian negara oleh audit BPK. 2009 kita tahu tanggal 5 Juni KPK meminta BPK audit Bank Senturi. Ini udah mulai 5 Juni 2009 ini Bang Karni. Artinya ini sekitar 9 tahun lalu ya. Kalau bisa dihitung begitu. Kemudian tanggal 8 Juli pemilihan presiden, Pak SBY Budiono menang telak 60,8%. Kemudian 23 September Pak Tumpak Hatorangan Panjaitan, waktu itu ketua sementara KPK, menyatakan KPK mencium bau busuk dalam bailout Senturi. Itu 23 September 2009. Gitu. 24 September jubir KPK Saudara Johan Budi mengatakan KPK sudah menyelidiki kasus Bank Senturi jauh sebelum audit BPK. Jadi selalu kan KPK itu mau menunjukkan kami tahu banyak. Itu selalu begitu tuh, kami tahu banyak, begitulah. Jadi dia mengatakan kami udah selidiki ini lama, jadi begitu disebut ada mencium bau busuk itu ya karena kami udah tahu banyak. Selalu tuh bilang, oh kami udah banyak data-datanya, gitu terus tuh KPK itu. Pokoknya nunjukin kehebatannya terus. 4 Desember 2009, panitia khusus angket skandal Bank Senturi terbentuk di DPR, ya 4 Desember. Nah di 2010, tanggal 3 Maret, paripurna DPR menyatakan bailout Bank Senturi adalah pelanggaran. Ini yang disebut dengan pelanggaran opsi C itu, ya, yang kemudian menyebut beberapa nama. Tanggal 12 April, Susno Duaji ditangkap Propam Polri setelah tanggal 24 Maret jadi tersangka. Saya mau ceritakan sedikit siapa Susno Duaji, kan kita ingat beliau Kabar Reskrim, dan pada waktu itu beliau adalah yang meneliti kasus Senturi ini dari awal sebelum jatuh ke tangan KPK. Sehingga beliau di dalam pansus mengatakan bahwa kami di Bareskrim Mabes Polri hampir memeriksa Bapak Budiono, tetapi karena ada Pilpres kami berhenti, ya, karena itu bisa menciptakan keributan. Itu laporan dari Susno Duaji di pansus angket Senturi. Kemudian terbentuk Timuas tanggal 27 April. Kemudian 5 Mei Pak SBY melepaskan Ibu Sri Mulyani untuk bekerja di Bank Dunia 2010. 2 November Pak Misbakun divonis 1 tahun penjara. Ini salah satu korbannya ini karena terlalu keras. Saya udah ingatin beliau, tapi kan memang dia garis keras dari dulu kan. Gitu. Jadi saya bilang hati-hati Ji. Ya, cuman itu memang kita tahu ya luar biasa. Kemudian 16 Desember PN Jakarta Pusat menghukum Hesham dan Refat in absentia. Setelah itu pemerintah giat mengupayakan aset recovery.
Kalau nggak salah sampai sekarang nih, masih ada tim aset recovery yang udah tidak pernah lagi lapor ke DPR. 2011 tanggal 7 Juni KPK menyatakan, nah ini lagi nih, untung tadi Pak Abraham sudah pergi nih ya. Tanggal 7 Juni KPK menyatakan belum menemukan adanya kesalahan atau skuld dan niat jahat atau mens rea serta kerjasama melawan hukum. Dan waktu itu yang memimpin penyidikan ini pimpinan KPK berinisial CMH. 6 Juli tim CIL kami membentuk tim CIL dan lalu kemudian melakukan eksaminasi ya. 11 Juli Budi Rohadi salah seorang saksi kunci meninggal dunia di New York. 2 Desember Abraham Samad dan kawan-kawan pimpinan KPK memimpin KPK 2 Desember. Lalu Bushro Mukadas yang waktu itu bersemangat digeser menjadi wakil atau bergeser menjadi wakil. 29 Desember hasil audit forensik BPK diserahkan ke KPK. Jadi ini BPK ini 3 kali audit kalau nggak salah Pak Misbakun ya. Lebih dari 3 kali audit dan detail itu. Itu aja dipakai udah selesai itu, nggak usah macam-macam muter kiri kanan. Audit BPK aja pakai ya. Itu audit umum, audit tujuan tertentu, audit untuk investigasi aliran dana, dan terakhir itu audit yang kemudian menemukan kerugian tambahan 7,4 triliun itu. Belum lagi audit setelah main-main dengan bentuk-bentuk baru karena tidak selesai. Saya tambah lagi Bang Karni untuk menyempurnakan pengertian kita sampai 2013 saja. Februari BPK dalam rapat dengan Tibuas tegas menegaskan kerugian negara. Detail. Nggak bisa dibantah itu. Terlalu terbuka. Kemudian 19 April Mahkamah Agung menolak kasasi. Dan itu disuruh membayar nasabah antaboga itu. Karena kita tahu itu salah satu efek lanjutannya. 20 Mei Ketua KPK ini 20 Mei 2012 Ketua KPK menyatakan kasus Senturi tak akan menguap. Itu 6 tahun yang lalu. Saya singkat di akhir tanggal 5 Juni 2013 saya dengan saudara Andi Rahmat menyatakan walk out dari tim Wasbank Senturi karena ketahuan bahwa salah seorang pimpinan KPK ternyata adalah pengacara dari salah satu pihak yang kita tuduh bersalah di dalam kasus Bank Senturi. Dan kami katakan saudara itu adalah konflik of interest sehingga kami melakukan walk out, tidak mau rapat karena ada yang bersangkutan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan. Saya dengan teman-teman ini terus ketemu. Kita bahkan ada reuni-reuni berkali-kali untuk meyakinkan bahwa ini kasus terlalu terang. Karena itu kalau sekarang PN ada keputusan lagi, saya tidak mengerti terlalu teknis hukumnya ya. Saya juga percaya kepada azas kepastian hukum dan sebagainya. Tetapi bahwa ada skandal selanjutnya. Setelah skandal perampasan Bank Senturi, skandal untuk menutupi kasus ini, itu juga yang harus diperiksa. Menurut saya begitu. Sebab kita kalau mengatakan ini, wah ini kan perlu waktu segala macam, itu omong kosong semua, itu udah nggak mungkin begitu kita memahaminya. Ini adalah skandal over skandal. Jadi Bung Bunyamin ini kita harus berterima kasih karena ada orang kayak begini. Mengingatkan kita, kalau politik itu kan relatif, tapi hukum kan nggak boleh relatif. Dia harus menganut azas kepastian, sehingga kita punya jadwal. Kita juga kasihan dengan nama-nama yang disebut, termasuk Pak Budi Mulya itu kan kasihan. Dalam audit kan nama dia nggak penting, tapi kok tiba-tiba dianggap yang paling penting dan ditutup di situ. Menurut saya skandalnya juga ada di situ. Skandal supaya rakyat itu dikasih gula-gula. Udah ya ini ada satu tersangka. Yang lain itu tidak. Padahal Pak Budi Mulyanya sendiri bukan siapa-siapa dalam kasus ini. Dia hanya karena ketahuan meminjam uang kepada Robetan Tular. 1 miliar. Tapi tidak ada hubungannya. Dia dalam rapat-rapat tidak penting kok. Yang penting-penting tidak diungkap. Maka waktu itu Bang Karni saya melakukan penelitian, adalah pantas bahwa kasus ini didelay karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok lobby yang luar biasa yang bekerja di belakang KPK untuk mengendalikan kasus ini dan tidak meneruskannya ke proses hukum. Waktu Pansus dulu menyatakan ada penyalahgunaan atau ada kesalahan opsi C, waktu itu ada usulan.
Saya mau lapor juga ke ke Pak Amir nih. Waktu itu ada pembahasan dipimpin oleh saudara Anas Urbaningrum. Ini sudah ada keputusan opsi C di mana disebutkan nama Pak Budiono dan kawan-kawan. Saya tahu betul upaya saudara Anas untuk melobi jangan sampai kita tergesa-gesa melanjutkan kasus ini kepada hak menyatakan pendapat. Karena itu bisa berujung kepada impeachment. Akhirnya gini aja. Kita katakan ya udahlah, karena nanti kita dianggap politis, kalau dari pansus angket, karena memang itu kan rutenya di dalam hukum tata negara kita, apabila presiden dan wakil presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan satu tindakan di antara pasal-pasal impeachment itu, maka dia langsung setelah diangket, kita menyatakan hak menyatakan pendapat sebagai tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian kita sepakati, supaya kita tidak dianggap subjektif, akhirnya kita lemparlah, kita bilang begini, kita punya lembaga kuat, lembaga besar, lembaga hebat. Kasus seperti ini pasti mereka bisa tangani. Dan kita berharap kalau memang dia bisa membuktikan bahwa kasus seperti yang diduga oleh DPR itu sampai kepada warga negara istimewa itu, silahkan membuat laporan ke DPR. Bahwa dalam temuan KPK, dia menemukan ada warga negara istimewa terlibat dalam kasus ini, sehingga tidak boleh lagi diserahkan kepada mekanisme peradilan umum, maka DPR akan mengambil mekanisme peradilan hukum tata negara, membuat hak menyatakan pendapat dan dilemparkan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakan sidang impeachment. Inilah yang kemudian disepakati. Saya harus mengatakan bahwa ini jasanya Bung Anas Urbaningrum. Lalu kemudian kita lempar itu ke KPK, sejak dilempar ke KPK itulah mutar-mutar ini barang. Ini kejanggalan yang saya catat. Pertama, keanehan data. KPK begitu lama mengatakan kami belum terima datanya. Akhirnya saya ingat waktu itu beberapa anggota bawa gerobak itu. Datang ke KPK memberikan data langsung, USB dan sebagainya. Semua temuan data itu lebih besar, lebih banyak dari itu Bung Bunyamin. Ya sekitar 10 kali itu kita serahkan ke KPK. Pakai troli waktu itu. Kemudian respon KPK yang dingin. Karena kami juga rapat ke KPK. Konstruksinya diubah. Sehingga tidak ketemu skuld dan mens rea itu tadi. Kemudian nama-nama saksi yang dipanggil juga aneh. Kalau kita buka di pansus yang kita panggil siapa? Kedua belah pihak yang pro dan kontra kita panggil. Tapi KPK menyembunyikan nama-nama orang yang dipanggil. Mekanisme pemanggilannya nggak jelas. Kemudian ada perbedaan penanganan pada era Antasari, pada era Pak Tumpak, pada era Pak Busro Mukadas, dan pada era Pak Abraham Samad. Kemudian Pak Anas menyebut nama-nama yang kemudian kita tidak tahu nama itu seperti apa. Kemudian perbedaan peran atau peran dari pimpinan KPK yang berinisial C dan berinisial B, yang kemudian kedua-duanya ketahuan memang secara langsung atau tidak langsung memiliki kantor pengacara. Dan tempat-tempat mereka berkumpul, saya investigasi sendiri. Jadi awal 2009 itu ada audit, KPK yang minta audit, kemudian 2010 kasus ini dinyatakan ada pelanggaran oleh DPR. Tanggal 9 DPR menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap. Tanggal 12 Januari 2012 DPR ngantar lagi dokumen untuk melengkapi semua keperluan KPK. 31 Mei 2013 anggota tim 9 inisiator kembali mengantarkan data. Jadi 3 kali ngantar data kepada KPK secara fisik. Tapi KPK nggak mau seperti itu tidak diproses. Nah sehingga dari situ kesimpulannya dan dari kejanggalan-kejanggalan yang muncul itu, ada yang kentara. Kalau kasus lain itu KPK itu kalau manggil orang diumumkan di depan publik. Hari ini si ini dipanggil, babak belur lah orang itu. Kemudian jumlah dan nama semuanya dibuka ke publik. Tapi dalam kasus Senturi dipanggil tertutup dan umumnya tidak ada diskusi kedengaran. Namanya tertutup dan orang-orangnya itu kebanyakan didatangi, tidak dipanggil.
Ada yang dia datangi sampai ke Amerika Serikat sana. Jadi misalnya Daman Antasari, menurut pengakuannya, sudah melihat gelagat BI sejak Indover. Kata Antasari, di zaman Pak Tumpak, beliau mengatakan bahwa ada bau busuk, lalu meminta audit kepada BPK. Di zaman Pak Bushro waktu itu, tidak ada kemajuan. Dan di zaman salah seorang pimpinan KPK, begitu dia yang menangani, yang saya duga dia punya hubungan dengan orang-orang ini, kasusnya mandek. Zaman Pak Abraham ini, dia kelihatan agresif. Tapi ada pimpinan yang lainnya yang terkait dengan perkara ini membuatnya saya sendiri dengan beberapa teman melakukan walkout karena saya anggap konflik of interest. Ada datanya saya buka di sini tapi saya nggak enak buka ke publik, bahwa orang-orang itu terkait dan merupakan satu geng. Geng inilah yang berada di belakang KPK, yang menyetir perkara. Siapa yang mereka mau kenain, siapa yang tidak mau kenain, mereka ini yang ngatur. Geng ini masih ada sampai sekarang. Dan masih bekerja orang-orang ini. Mana yang diributkan, mana yang disepikan. Nggak penting itu audit dan temuan. Yang penting bisa bikin sensasi. Dan dalam kasus ini, makanya saya tidak setuju ini yang memproses KPK. Ada dugaan saya, kasus Pak Budiono ini mau mereka pakai. Kemungkinan Pak Budiono mau dikorbankan. Saya khawatir begitu. Karena KPK itu selalu mencari cara dapat tangkapan baru yang dianggap oleh publik lebih besar, sehingga dia dapat reputasi baru. Itu yang saya bilang, mirip itu ada komplotan-komplotan bandit dan maling di kampung saya itu. Kalau saya tanya polisi sama camat, apa motif mereka itu? Ekonomi atau apa? Enggak. Itu uji ilmu. Gitu. Semakin sadis mereka melampok, ilmu hitamnya tambah kuat. Maka dia selalu cari mangsa yang lebih kuat, yang lebih hebat. Inilah yang dilakukan oleh KPK ini gitu loh. Ya. Jadi saya khawatir itu mau dia lakukan gitu. Ini saya punya datanya semua tapi saya nggak mau enak lah, kita nggak enak sebutkan di sini gitu. Padahal kalau pakai konstruksi kan jelas. Ini saya baca ya, setiap orang, pasal 32, Undang-Undang 30 2002, setiap orang melawan hukum, perkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, dapat dipidanakan. Setiap orang, di situ disebut orang-orangnya. Melawan hukum jelas, merubah PBI, memelihara bank gagal, membuat akta palsu tengah malam, proforma, psikologi pasar, penggelembungan PMS, dan lain-lain. Itu jelas kok. Mau dibantah bagaimana, orang itu jelas sekali kok. Perkaya diri sendiri atau orang lain, yang jelas Robert Tanturar jadi kaya dong. Karena dia dapat uang, cash tengah malam, merugikan uang negara, jelas auditnya jelas kok. Dapat dipidana, mana pidananya sekarang? Gitu. Ya. Saya kira ini yang menurut saya, karena itu untuk tidak berpanjang kata, karena saya nanti akan menyerahkan kepada timnya Mas Bunyamin untuk mengkaji kajian awal ini gitu ya, ke Bang Karni juga ya. Saya terus terang tidak setuju ini diproses oleh KPK. Karena ini akan dijadikan bagian dari permainan politik lanjutan. Saya sudah kadung percaya KPK itu partai politik. Ya. Mereka ini terlibat pilkada, dulu terlibat pilpres. Ini saya mau konfirmasi ke Bung Abraham, kalau dia ada di situ. Dia kan sudah pengen jadi wapres sejak zaman Pak Jokowi, jadi mau jadi wapres. Ya. Saya mau tos-tosan sama dia kalau dia ada di sini. Sekarang itu ada yang main lagi, saya tahu itu. Ini juga main lagi, partai lagi kawan ini. Lobi sana, lobi sini, kasak kusuk sana, kasak kusuk sini. Apa boleh lembaga penegak hukum kayak begitu? Ya kan? Karena itu saya tidak setuju ini serahkan kepada KPK, serahkan kepada kepolisian. Nanti mungkin diambil melalui mekanisme karena ini ada, saya terus terang ya, saya ingin bangsa Indonesia ini tidak usah menghukum mantan presiden dan wakil presiden. Saya nggak setuju sebetulnya. Seharusnya kita punya mekanisme untuk memaafkan. Orang Amerika itu banyak presidennya itu yang dianggap, termasuk George Bush kan dianggap sebenarnya dia nggak bisa ke Eropa itu, George Bush itu, karena dianggap penjahat perang, karena mengebom Afghanistan dan Irak. Tapi mereka memproteksi pimpinannya itu. Saya juga begitu pengennya gitu. Tapi kalau ada pemain-pemain liar ini, gitu ya, yang mengacaukan hukum kita,
Dan ini kan adalah delay selanjutnya, karena berapa banyak kasus seperti kasus Bank Senturi, yang terus-menerus dipakai untuk menggantung nasib orang. Menggantung dan membiarkan kontroversi dalam masyarakat. Ini nanti kasus BLBI karena dibuka lagi. Ini ada kasus Pelindo II. Ini ada kasus sumber waras. Ini ada kasus macam-macam begitu banyak. Dan terus-menerus KPK menganggap ini adalah tabungan untuk memperkuat wibawanya. Menurut saya rusak bangsa ini kalau kayak begini. Maka saya pertama tidak setuju kalau ini KPK yang ngerjakan. Bahkan saya sudah tidak setuju lagi KPK ada. Karena itu kalau presiden mau mengambil alih ini, karena terjadi kekacauan hukum, para lawyer juga bingung dengan hukum acara dan sebagainya, presiden ambil alih, bubarkan KPK, bikin perpu, kasih ini ke kepolisian, teliti secara baik, selesaikan unsur-unsur ketatanegaraan di dalamnya, termasuk status para mantan presiden dan wakil presiden kita. Yang lain yang pidana silakan kejar, termasuk uang-uang kita itu, dan laporkan kepada masyarakat. Kerugian negara yang 6,7 triliun itu sudah balik apa belum? Lapor dong. Masa ada hakim terima uang 40 juta diumbar-umbar sampai malu keluarganya. Jaksa 40 juta, auditor 40 juta. Itu wali kota Tangerang itu 22,5 juta. Dikejar-kejar, dibikin malu. Ini kerugian 6,7 triliun, kemana uangnya? Ya, kita ini dikasih permen-permen terus kita kemanisan gitu loh. Saya nggak mau kemanisan, semua terasa pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.